sakola barudak saruka bunga. Yu hayu urang ngebon di sakola. Yu hayu tembuk jukung sauyunan. Hejokeun daunna leupeukeun buahna ngalat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya Anang Zainuddin, mahasiswa PPG Daljab Ket 1 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran hari ini tanggal 14 Oktober 2024 hari Senin dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaditua itu maju. mundur. Jadi Hayu urang ngebon di sakola. Yu hayu tembuk jukung sauyunan. Hejokeun daunna leupeukeun buahna ngalatih kaparikelan mapak baca kahirupan. Yu hayu urang ngebon di sakola. Yu hayu tembuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Mama papa sehat? Sehat. Adik kakak sehat? Sehat. THA sehat? Sehat. Semua keluarga sehat? Sehat. Kita doakan kalian dan seluruh keluarga kalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga Bapak dan Ibu guru di sini mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani setiap aktivitasnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa silakan Pak Ibu pimpin doa. Jika berdoa Bandung, ibu kota
Bapak cek kehadiran dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Pak. Sama? Apa lagi? Marsha. Terus? Udah. Baik anak-anak, kita mulai hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak pembelajaran apa? Alimia itu apa? Pendidikan Islam dan budi pekerti. Minggu lalu kita telah belajar apa? Baca surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang sudah hafal surat Al-Hujuratnya? Kemarin masih ada yang masih salah pembacaannya, baik dari segi original huruf, apalagi dari segi tajwidnya. Maka dari itu, untuk pembelajaran hari ini kita lanjut. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dan menemukan hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang sudah tahu tajwid? Ya. Apa itu tajwid? Baik. Ada yang tahu tajwid? Pengertian dari tajwid? Hari ini kita akan belajar tajwid. Hukum-hukum bacaan tajwid. Ya. Sebelum dimulai kita ke hukum bacaan tajwid, kita baca bareng-bareng dulu surah Al-Hujurat ayat 13-nya. Sedikit ya, bacaannya. Tadi ada yang membaca di zal ini dipanjangin. Di sini panjang apa pendek? Pendek. Harusnya dibaca pendek. Yang panjang harus dibaca panjang, yang pendek harus dibaca pendek. Nah, itu tajwid. Ya. Jadi cara membacanya harus benar. Karena Al-Quran ini tidak sama dengan koran, tidak sama dengan majalah. Jadi ada yang mengatur bacaan-bacaan dalam Al-Quran ini tidak sembarangan. Karena salah saja satu huruf Al-Quran ini bisa merubah makna, ya. Tadi ada yang baca min za. Nah, itu salah apa benar? Karena za di sini pendek, jangan dipanjangkan. Nanti Bapak ada yang dengar, ada yang dipanjangin za-nya. Itu salah ya. Bapak minta satu laki-laki satu perempuan buat baca ke depan. Laki-laki pada perempuan itu baca ke depan. Laki-lakinya? Bapak. Dibaca. Terima kasih Bapak. Pada
Bapak mau tanya, silakan duduk dulu. Nah, di sini harus dibaca apa? Panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Kenapa harus baca panjang? Nah, yang ini. Jadi bukan inna kolak ngapung, tapi inna kolak ngapung. Jadi panjangin aja. Nah, itu tajwid ya. Jadi tidak sembarangan baca Al-Quran. Kan sembarangan baca Al-Quran. Karena satu huruf salah itu bisa merubah arti. Contoh, Bapak kasih contoh syukur sama syukur. Syukur pakai shin besar sama syukur pakai shin kecil. Syukur artinya apa kalau pakai shin besar? Syukur. Ya, syukur. Bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur itu apa syukur? Syukur alhamdulillah ya Allah dapat rezeki. Nah, apa syukur? Hah? Berterima kasih, bersyukur teh. Nah, itu pakai sin besar. Coba kita bandingkan dengan pakai sin kecil. Syukur pakai sin kecil. Syukur artinya apa? Ada yang tahu? Makanya harus bersyukur artinya apa? Ada yang tahu? Makanya harus berhati-hati membaca Al-Quran di sini. Kalau syukur tadi pakai sin besar itu artinya berterima kasih. Kalau pakai sin kecil artinya mabok. Jauh kan? Jauh nggak? Antara berterima kasih sama mabok. Nah, itulah kenapa dalam Al-Quran itu kita harus benar-benar membacanya. Ya. Entah itu dari makhrajul huruf ataupun dari hukum tajwidnya. Jadi bahaya, ya bahaya kalau misalkan ada kata syukron, misalkan syukron lillah, kita bacanya pakai sin kecil, syukron lillah, tapi kita mabuk kepada Allah, bukan berterima kasih kepada Allah. Ya, nah itu, ya harus diperhatikan oleh kalian. Baik, kita lanjut. Kalian perhatikan dulu video pembelajaran ini tentang tajwid. Nanti kita belajar dan mencari hukum tajwid bersama-sama. Silakan perhatikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu Fina akan mengajar anak-anak ibu untuk membahas hukum tajwid surah Al-Hujurat ayat 13. Buku bacaan tajwid ini sangat perlu untuk diketahui agar tidak salah saat membaca Al-Quran, sehingga pahala yang didapat menjadi maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Kita mulai ya dari bacaan ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhal, hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tami bertemu hamzah di lain kalimat dibaca panjang dua harokat sampai 5 harokat. Selanjutnya an-nasu, terdapat buku bacaan alif lam syamsiah karena alif lam bertemu huruf lam dan buku bacaannya makhluk karena pada diikuti alif yaitu huruf syamsiah. Selanjutnya inna, buku bacaan karena ada nun yang bertasydid dan cara bacanya ditahan serta bingung. Inna, serta hukum bacaan atau ini karena kata diikuti alif, cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya khalaqnakum, terdapat hukum bacaan qalqalah. Qalqalah itu qalqalah sudah, karena qalqalahnya mati asli, bukan disebabkan waw khalaq. Dan hukum bacaan mati karena ada fathah berdiri. Selanjutnya mim mati
dimasukkan ke huruf mim yang kedua serta ditahan dengan dengung. Selanjutnya, Mildakari. Terdapat buku bacaan apa coba? Terdapat buku bacaan di dalam di rumah. Karena tanda ketemu ya. Siapa yang masih ingat? Huruf di dalam rumah itu mim, nun, waw, dan ya. Selanjutnya, waja'alakum. Terdapat buku bacaan Matomi karena ada kata berdiri. Nah, misalnya cara membacanya dibaca panjang 2 rakaat. Selanjutnya, terdapat buku bacaan idgham bigunah karena tanwin bertemu huruf waw. Nah, misalnya itu bau ya. Dan pembacaan mat wajib mutasil karena mat tabi'i bertemu ra tafhim atau ra tegal ya, karena ra dari harakat fathah rama. Selanjutnya ada terdapat buku bacaan izhar safawi karena mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Dalam hal ini huruf apa tuh? Ain ya, ain kasrah. Dan untuk bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu huruf ya. Selanjutnya Allah terdapat buku bacaan. Selanjutnya terdapat buku bacaan apa tuh? Mat tabi'i karena ada fathah berdiri. Nah, bagian apa tuh? Di atas huruf qaf ya. At-taqum. Cara membacanya dibaca 2 harokat. Selanjutnya Ibnul Khabir terdapat buku bacaan mat tabi'i karena kasrah diikuti ya sukun dan hukum bacaan izhar halqi ya. Izhar halqi itu hurufnya apa saja? Alif, ha, kha, ain, ghain dan ha. Karena tanwin bertemu huruf karena roh itu didahului ya khabir ya. Ya sukun dibaca waqa berhenti. Sehingga cara bacanya 2 sampai 6 harokat. Khabir seperti itu. Subhanallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyimak tentang pembahasan tajwid surah Al-Baqarah. Selanjutnya, saya ambil dulu buka Al-Quran. Itu tadi pembahasan tajwid tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Jadi ada beberapa hukum tajwid di ayat 13 Quran surat Al-Baqarah ini yang tadi sudah dibahas. Sebelum dilanjut karena belum pada semangat ya, masih loyo, tepuk semangat dulu sebelum dilanjut. Tepuk semangat. Sarapan kan? Kita lanjut. Ini Bapak ada S-Breaking. Nanti kalian perhatikan S-Breaking ini, lalu kita dipraktekkan. Oke, yang pertama adalah itu namanya 1, 2, 3 kayak. Jadi seperti apa aturan-aturannya? Bayangkan saya seorang MC, kalau saya MC bilang 1, itu yang sebelahnya yang mengatakan boy 1, boy 1, boy itu kalau misalnya MC bilang 1. Kalau misalnya MC bilang 2, itu boleh dipanjang dan mengatakan AC 2, AC itu kalau 2, kalau 3, kalau MC bilang 3 itu colek dari sebelahnya dan katakan 3 bisa.
Oke, kalau kamu kita ulangi lagi dari awal. Satu, dua, asik, dua, tiga. Oke, boleh dipraktekkan. Jadi, sudah lagi. Ini pasangannya. Dia nanti pasangannya. Kamu sana balik. Siap? Udah paham tadi? Kalau Bapak bilang satu, Bapak bilang satu, kalau Bapak bilang satu, yang belakang sudah ngerti? Kalau Bapak bilang satu, perhatikan kalau Bapak bilang satu, kalau Bapak bilang dua, kalau Bapak bilang tiga, kesini, ayo kesini. Nah, asik. Satu, dua, tiga, konsentrasi, dua, tiga, satu, tiga. Lanjut. Kita akan membuat satu proyek di mana nanti Bapak akan kasih LKPD. Apa itu LKPD? Oke, lembar kerja peserta didik ya. Nanti Bapak bagikan satu kelompok satu ya untuk dikerjakan sampai selesai. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan materi kita yang tadi. Berkenaan tentang tajwid. Ini adalah metode match. Tahu metode match? Jadi memasangkan kartu. Di sini nanti kalian tugasnya ada hukum tajwidnya. Nah, di bawah ada contoh dari ayat 13 perhatian tanggung jawab yang sudah Bapak tandai. Nah, tugas kalian nanti di sini kan ada hukum tajwidnya. Nanti ini digunting, ditempel sesuai hukum tajwidnya. Misalkan ini hukumnya apa? Misal ya matobi'i. Jadi ini digunting matobi'inya, matobi'i, tempel di sini yang sudah Bapak sediakan kotak di bawah. Paham? Ini semua sudah Bapak ciriin, tandain ya, ini hukumnya apa. Nanti tinggal kalian cari di sini. Oh, ini hukumnya misalkan IPA misalkan. Cari IPA di sini. Oh, ini gunting. Tempel di sini. Paham ya? Silakan bekerja kelompok, nanti Bapak bagikan satu persatu. Ini untuk hasil diskusi. Ya, ini rangkuman dari video yang kalian tadi simak. Ya, jadi dirangkum di sini apa aja, tentang apa aja. Paham? Di kolom diskusi ini ya. Oke. Mulai ya. Silakan berkelompok. Audio Jungle.
Gimana, udah selesai anak semuanya? Kalau begitu sekarang kita lanjutkan. Bapak minta kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Silakan sebutkan dulu yang tajwidnya, nanti hasil diskusinya di sebutkan dulu. Audio Jungle. 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 Baik, perhatikan dulu anak-anak. Lihat hasilnya, kita samakan. Yang benarnya yang mana? Kalau ada yang salah nanti bisa dibetulkan. Yang pertama, wa unsa itu artinya apa? Mana bisa sebut ifa? Oke. Ifa itu apa? Secara istilah dan hukumnya berarti hukum apa? Hukum mati atau hukum nun mati? Hukum nun mati dan tanwin ada berapa? 4. Apa aja? 1, 2, 3, 4. Nah yang ini ya wa unsa ini ifa. Bapak tanya, yang mengifakannya apa ini? Dari kata wa unsa ini, yang mengifakannya nun mati. Huruf ifanya ta, bukan shin. Ta ini ya, wa unsa. Yang kedua ifa sama. Yang ketiga ini matobi. Inna matobi. Kenapa disebut matobi? Yang ketiga ada di huruf apa? Alifnya nempel di mana? Di huruf nun. Berapa harokat matobi itu? Dibacanya 2 harokat atau berapa alif? 2 harokat. 2 harokat itu berapa alif? 1 alif. Ya, oke. Sekarang nih, ini yang inna, benar nggak Bunda? Kenapa Bunda? Inna. Ada? Yang mas? Ada apa? Ya ini apa? Yang kayak gitu 3 ya? Yang kayak gitu 3 apa? Apa itu namanya? Bukan, yang 3 gitu. Inna, apa sih namanya? Tas? Ada tasdidnya. Bunda itu ada berapa tempat? Di berapa tempat Bunda? 2 apa aja? 1 di mana? Di huruf apa 1? Nun. Yang kedua? Nah, di huruf mim. Ya, Bunda itu nun sama mim. Contoh summa. Summa itu Bunda karena ada tasdidnya. Oke, terima kasih. Itu pembahasan sekilas tentang
komunikasi dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya. Terakhir, nah kita refleksi dulu. Refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Bapak tanya, sudahkah kalian mengenal bulan surat Al-Hujurat ayat 13? Yang kayak gimana? Surat Al-Hujurat ayat 13 yang kayak gimana? Yang tadi kita baca di awal. Minggu kemarin juga udah kita baca itu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Apakah kalian sudah membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Kapan? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kalau senang, boleh tepuk tangan buat baik, mungkin pembelajaran kita dicukupkan hari ini. Nanti kita minggu depan belajar masih tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Namun kita akan membahas tentang pesan pokok yang ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 minggu depan. Untuk hari ini kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak manfaatnya dan membuat kita menjadi paham tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hiji batiknya kalau masyarakat ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga. Yu hayu urang ngebon di sekolah. Yu hayu tembuk jukung sauyunan hejokeun daunna leupeukeun buahna ngalatih kaparikelan mapak jaga hirupan. Yu hayu urang ngebon di sekolah. Yu hayu tembuk jukung sauyunan hejokeun daunna leupeukeun buahna ngalatih kaparikelan mapak jaga hirupan. Hiji batiknya kalau masyarakat ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga. Yu